Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Safitri, Prodi Ahwalus Saksiyah semester 6. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Di antaranya yaitu pengertian hakim, tugas hakim, dan fungsi hakim. Serta di ujung video nanti saya akan mensimulasikan bagaimana menjadi seorang hakim. Kita masuk ke poin pertama dulu. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah dari kata hakim sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hakimah, yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, atau pemerintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim pula harus dihormati dalam ruang persidangan, dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju yang berwarna hitam atau yang biasa disebut dengan toga. Kekuasaannya pula berbeda-beda di setiap negara. Hakim adalah pejabat negara. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Ya, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tugas hakim. Yang pertama, bertindak sebagai ketua majelis atas perintah ketua pengadilan. Yang kedua, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Yang ketiga, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. 4. Menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court calendar yang telah disediakan. Yang kelima, menetapkan hari sidang. Yang keenam, mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera. Yang ketujuh, membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan pengadilan mengenai hukum yang dianggap penting. Yang kedelapan, dalam hal pengadilan agama, melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi. Maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya. Yang kesembilan, mendiskusikan serta bermusyawarah dengan hakim anggota di saat akan menentukan isi putusan atau memutus perkara. Yang kesepuluh, membuat konsep putusan dan merenvoy pada berita acara yang dianggap perlu. Yang kesebelas, menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan. Yang ke-12, menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan bersama hakim anggota dan panitera pengganti. Yang ke-13, mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 15. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari dalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik. Adapun tugas lain, yang pertama, membantu pimpinan pengadilan dalam menyusun perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. 2. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata tertentu yang ditugaskan kepadanya. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus tertentu yang ditugaskan kepadanya. Yang keempat, menjadi hakim mediator yang ditugaskan oleh pimpinan sebagaimana surat keputusan ketua pengadilan. Ya, selanjutnya fungsi hakim yaitu melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 008-PDTG-2020-PA Kendari dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Maratun Syafia sebagai penggugat melawan Febi sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, kepada saudari penggugat dan saudara tergugat, bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti proses persidangan?
Bagaimana kepada saudari penggugat? Apakah tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ke pengadilan? Ya, kepada saudari penggugat, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang menjadi pokok permasalahan di keluarga Anda. Ya, kepada saudari penggugat dan saudara tergugat, sebelum kalian masuk ke proses persidangan ini, apakah kalian berdua sudah melakukan upaya damai? Mungkin ada pembicaraan untuk menyelesaikan perkara kalian. Ya, apakah ibu dan bapak sudah memiliki anak? Gini Pak, Bu, apakah bapak dan ibu tidak memikirkan lebih matang lagi? Karena anak bapak dan ibu itu kan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jika kalian nanti berpisah, bagaimana psikologis anak kalian? Kalau misalnya dia merasa kasih sayang dari kedua orang tuanya itu sudah berbeda. Ya, mungkin kepada hakim anggota 1 dan 2 ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Berhubung kedua belah pihak hadir pada hari ini, maka sesuai dengan prosedur akan dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan tujuan agar hubungan kedua belah pihak dapat didamaikan. Ya, kepada Bapak dan Ibu, di sini ada hakim mediator yang bisa kalian pilih. Di antaranya ada Nur Syariah, Khairanisa dengan Eva Lestari. Ya, mungkin bisa Ibu pilih yang mana? Iya. Selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu bisa agak maju ke depan untuk membaca dan menandatangani petunjuk mediasi. Sidang ditunda untuk mediasi dan akan dilanjutkan setelah ada laporan dari mediator. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 008-PDTG-2020-PA Kendari dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Maratun Syafia sebagai penggugat melawan Feby sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, kepada saudari penggugat dan saudara tergugat, bagaimana kabarnya hari ini, Pak, Bu? Oh ya, apakah sudah siap mengikuti proses persidangan yang kedua? Bagaimana kepada Bapak? Apakah tidak ada niatan untuk berubah? Bagaimana dengan Ibu? Kalau misalnya Bapak ingin berubah, apakah Ibu bisa memberi Bapak kesempatan 1 kali lagi? Jadi bagaimana? Apakah sudah dipikirkan dengan matang? Nanti anaknya bagaimana? Ya. Mungkin kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, saya persilakan untuk mendamaikan. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan. Kepada saudara penggugat, apakah gugatannya sudah siap? Apakah secara tulisan atau lisan? Dipersilakan kepada penggugat untuk membacakan gugatannya. Kepada saudari penggugat, apakah ada perubahan dalam gugatannya? Oh ya. Kepada saudara tergugat, apakah sudah mengerti dan paham isi surat gugatan penggugat? Apakah saudara akan memberikan jawaban? Apakah jawaban saudara itu berbentuk lisan atau tulisan? Apakah jawaban saudara tergugat sudah siap? Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 29 Juni 2020 untuk jawaban tergugat dan diberitahu kepada para pihak agar hadir pada hari sidang tersebut. Pemberitahuan ini sebagai pemanggilan resmi bagi kedua belah pihak. Sidang dinyatakan ditutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 008-PDTG-2020-PA Kendari dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Mar'atun Syafiah sebagai penggugat melawan Feby sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah jawaban tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah jawabannya sudah siap? Apakah dalam bentuk lisan atau tulisan? Dipersilakan kepada tergugat untuk membacakan jawabannya. Kepada saudari penggugat, apakah sudah mengerti dan paham dengan isi jawaban tergugat? Apakah saudari penggugat akan mengajukan replik? Apakah saudari penggugat sudah siap repliknya? Oh ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai hari Senin, 5 Juli 2020 dengan agenda replik dan diberitahukan kepada para pihak agar hadir pada hari sidang tersebut. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi bagi kedua belah pihak. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 008-PDTG-2020-PA Kendari dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Mar'atun Syafiah sebagai penggugat melawan Feby sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah replik penggugat. Kepada saudari penggugat, apakah repliknya sudah siap? Apakah repliknya secara lisan atau tulisan? Ya, dipersilakan kepada penggugat untuk membacakan repliknya. Ya, kepada saudari penggugat, apakah ada perubahan dalam repliknya? Oh ya. Kepada saudara tergugat, apakah sudah paham isi replik penggugat? Apakah saudara tergugat akan mengajukan duplik? Apakah dupliknya dalam bentuk lisan atau tulisan? Apakah dupliknya sudah siap? Sidang ditunda sampai hari Senin 12 Juli 2020 dengan agenda duplik tergugat. Diberitahu kepada para pihak agar hadir pada hari sidang tersebut. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi bagi kedua belah pihak. Sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 008-PDTG-2020-PA Kendari dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Mar'atun Syafiah sebagai penggugat melawan Feby sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang tertutup untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah duplik tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah dupliknya sudah siap? Dipersilakan kepada tergugat untuk membacakan dupliknya. Kepada saudara tergugat, apakah ada perubahan dalam duplik Anda? Kepada saudari penggugat, apakah sudah mengerti dan paham isi duplik tergugat? Sidang ditunda sampai hari Senin, tanggal 19 Juli 2020 untuk pembuktian penggugat. Oleh karena itu, diperintahkan kepada penggugat untuk mengajukan alat bukti seperti surat atau saksi. Kalau bawa saksi, minimal 2. Pada sidang yang akan datang dan diberitahu kepada para pihak agar hadir pada hari sidang tersebut. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi bagi kedua belah pihak. Sidang dinyatakan ditutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 008-PDTG-2020-PA Kendari dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Mar'atun Syafiyah sebagai penggugat melawan Feby sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian penggugat. Kepada saudari penggugat, apakah alat buktinya dalam bentuk surat ataukah saksi? Kepada panitra, tolong panggilkan saksi penggugat. Kepada saksi 1, atas nama siapa? Umurnya berapa? Agamanya apa? Pekerjaannya apa? Alamatnya apa? Dan apa hubungan Anda dengan saudari penggugat? Kepada saksi 2, atas nama siapa? Umur berapa? Agama apa? Pekerjaan apa? Alamat di mana? Hubungan Anda dengan saudari penggugat itu apa? Oh ya, kepada saksi 1 dan saksi 2, harap agak maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Apakah Bapak dan Ibu siap? Ya, kepada saksi 1 dan saksi 2, ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saksi 2, mungkin bisa meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu dan kami akan memeriksa saksi 1 dulu. Kepada saksi 1, apakah Anda kenal dengan saudari penggugat dan saudara tergugat? Bagaimana hubungannya mereka setelah menikah? Apakah mereka punya anak? Apakah Anda tahu permasalahan yang diajukan oleh saudari penggugat? Kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Kepada saksi 2, apakah Anda kenal saudari penggugat dan saudara tergugat? Bagaimana hubungannya mereka setelah menikah? Apakah mereka punya anak? Apakah Anda pernah melihat sendiri saudara tergugat ini berduaan bersama perempuan lain? Gitu ya. Kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai hari Senin 26 Juli 2020 untuk pembuktian tergugat. Oleh karena itu, diperintahkan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti seperti surat atau saksi minimal 2 orang pada sidang yang akan datang. Diberitahukan kepada para pihak agar hadir pada sidang tersebut. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi bagi kedua belah pihak. Sidang dinyatakan ditutup.